Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Sabda yang hidup. Renungan oleh Bapak Aris Kurniawan. Sahabat Cafe Rohani, kalau akhir-akhir ini Anda menyukai berkebun atau tanaman yang sedang viral, Anda pasti tahu suka duka merawat tanaman itu. Beberapa tanaman butuh perhatian khusus dengan mengganti media lebih sering. Tidak boleh terlalu banyak terkena sinar matahari, dan tidak boleh terlalu banyak air. Begitulah seni merawat tanaman supaya tetap tumbuh dengan baik. Supaya tanaman tetap hidup, Anda tentu mengusahakan segala cara, supaya media atau tanah itu tetap subur. Hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur. Ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada juga di tanah berbatu-batu, ada yang di semak duri, dan yang terakhir, di tanah yang baik. Benih-benih ini tumbuh tapi memiliki kualitas yang berbeda-beda. Benih adalah gambaran sabda Allah dan kita semua adalah lahan atau media tanah di mana benih itu tumbuh. Dari macam-macam tanah yang dipakai sebagai gambaran perumpamaan tadi, kita tentu akan memilih menjadi tanah yang baik, yang bisa menumbuhkan benih hingga berbuah baik. Benih yang adalah sabda Allah itu sudah ditaburkan di dalam hati kita setiap saat, atau sekurang-kurangnya setiap minggu ketika kita mendengar sabda Allah dibacakan ketika Ekaristi. Tapi apa benar kita sudah menyiapkan hati kita supaya menjadi lahan yang baik untuk menumbuhkan sabda Allah itu? Kita bisa lihat dari hasilnya. Apakah kita menghasilkan buah yang baik dari sabda Allah yang kita dengar? Bisa jadi sabda Allah yang ditabur itu tumbuh, tetapi hanya beberapa saat lalu layu, kering, dan mati. Perumpamaan yang kita dengar hari ini menyadarkan kita untuk menyadari kembali apakah sampai saat ini hati kita yang menjadi lahan menumbuhkan sabda Allah masih subur. Kalau sudah mulai kering dan kurang subur, tentunya kita perlu memupuk, mengganti media atau menambahkan humusnya, supaya sabda Allah itu benar-benar tumbuh dan pada akhirnya berbuah. Pastikan sekarang juga sabda itu sungguh-sungguh hidup di dalam hati Anda dan berbuah sampai 100, 60, atau 30 ganda. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.